Halo semuanya, welcome back lagi di channel Wisdom and Invest dengan saya Julie, dan pada video kali ini adalah sesi edukasi. Saya mau sharing tentang bagaimana sih caranya supaya teman-teman bisa profit konsisten. Kalau dirasa bermanfaat video ini, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share tentunya, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen. Materinya sudah saya siapkan di sini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa profit konsisten? Dan yang saya share di sini tentunya udah saya praktekin ya, udah saya lakuin, bukti-buktinya nanti ada di belakang, saya share juga. Dan di belakang nanti juga akan saya kasih contoh-contohnya berupa chart. Jadi bukan cuma teori, kita akan lihat langsung ya secara prakteknya. Bicara profit konsisten, yang saya maksud ini adalah sebuah trading system. Nah, bagi yang belum tahu trading system itu apa, bisa silakan nanti ada penjelasan selanjutnya di belakang supaya teman-teman semakin mengerti lebih dalam ya. Nah, untuk trading, kalau kita bicara trading, kita perlakukanlah trading itu seperti sebuah bisnis. Jadi kalau trading diperlakuin seperti main-main, nanti hasilnya juga akan jadi main-main. Jadi perlakukanlah trading kita itu seperti sebuah bisnis ya, bukan main-main ataupun iseng-iseng. Kalau bicara bisnis, tentu semua bisnis yang bagus dan besar itu punya sistem. Jadi salah satu contohnya adalah bisnis franchise. Saya contoh nggak usah pakai merek kali ya. Contohnya ayam M. Nah, M ini yang ada ayam gorengnya dan dia tersebar di mana-mana seluruh dunia bahkan, dan bisnisnya sangat berkembang banget ya. Gimana caranya supaya dia bisa berkembang seperti itu? Tentu mereka punya yang namanya sistem, mereka punya standarisasi, punya SOP. Nah, SOP itu apa? Standar Operating Procedure ya. Jadi operasional mereka tuh ada standar-standarnya. Packaging-nya seperti apa, resep ayamnya seperti apa, packaging dan cara mereka marketingnya seperti apa, dan itu standar di semua cabang. Jadi nggak cuma satu, misalnya franchise di A begini, franchise di B begini. Mungkin kalau beda negara beda ya, tapi kalau di satu negara yang punya kebiasaan yang sama, mereka tetap punya satu standarisasinya. Jadi misalnya untuk di Indonesia, dia standarisasinya seperti apa, menunya seperti apa, resepnya seperti apa. Jadi nggak berbeda tuh satu franchise, satu daerah, satu lokasi dengan lokasi lainnya, itu selalu sama konsisten ya, gitu. Nah, kita perkecil lagi, misalnya kalau yang tadi kan udah terlalu gede dan terlalu global. Kita contoh lainnya adalah ayam geprek aja deh. Soalnya kan kita sering ya sekarang lihat di mana-mana tuh ada ayam geprek dengan beragam menu, dengan beragam merek. Jadi ayam geprek aja tuh ada banyak, ayam geprek A, ayam geprek B gitu. Dan si ayam geprek ini tentu masing-masing punya resepnya sendiri-sendiri. Coba teman-teman bisa bayangin nggak, kalau seandainya kita mau bisnis nih ayam geprek, tapi kita nggak punya menunya, kita nggak tahu resepnya apa. Jadi misalnya hari ini kita bikin ayam geprek rasanya kayak A, besok ayam gepreknya rasanya kayak B. Jadi nggak ada standarisasinya. Orang kalau nyobain, ih hari ini enak, besok nggak taunya nggak enak, besok lagi enak. Kira-kira menurut teman-teman, kalau misalnya kita jalanin bisnis ayam geprek dengan tanpa resep ataupun standarisasi, bisa berhasil atau enggak? Bisa berkembang atau enggak? Itu ya, silakan dijawab masing-masing, kira-kira seperti apa. Nah, nyangkutin tentang bisnis trading itu, bisnis sistem, trading system juga sama ya. Trading system itu adalah sebuah sistem untuk membantu trading. Jadi trading system ini adalah sebuah standarisasi untuk tradingnya kita, sebuah SOP, Standard Operating Procedure. Jadi kita trading tuh nggak asal-asal. Jangan hari ini, saya mau belinya begini, besok saya belinya begitu. Jadi nggak ada standarisasi, kita tradingnya ya suka-suka gitu. Kira-kira menurut teman-teman, ini sama nggak seperti yang tadi saya cerita tentang penjual ayam geprek yang nggak punya resep, yang nggak punya standarisasi apa-apa? Menurut teman-teman bisa berhasil atau enggak? Oke, silahkan jawab juga di masing-masing. Nah, jadi trading system ini itu seperti resep dapur ya masing-masing trader. Kayak ayam geprek itu. Ayam geprek itu kan kalau merek A, merek B, beda-beda ya. Menunya beda. Misalnya ada yang pakai mozzarella, ada yang
ayamnya pakai tulang, ada tulangnya, ada yang tidak ada tulangnya gitu ya. Sehingga resep dapur itu tergantung masing-masing trader. Lalu sesuaikan ya dengan trading style-nya masing-masing. Contohnya seperti ini. Misalnya trading style saya adalah scalper. Tentu trading sistemnya dengan trader yang swinger berbeda. Standarisasi operasional, bukan operasional lagi ya, standarisasi cara tradingnya pasti berbeda. Dan misalnya saya adalah investor, tentu caranya standarisasinya juga lain. Atau misalnya saya adalah fast trader, standarisasi cara tradingnya untuk entry dan exit tentu beda-beda ya. Jadi jangan disesuaikan. Yang terbiasa scalper maka dikhususkan untuk sistem untuk scalper. Yang swing tentu disesuaikan dengan sistemnya para swinger. Yang sering bottom fishing bahkan misalnya ya, ada aja misalnya trader yang hobinya memang trading bottom fishing, maka mereka punya sendiri trading system untuk bottom fishing. Nah, kalau mau melihat lagi secara lebih detail, ini buku yang saya rekomendasi, si Mark Minervini ya, Trade Like a Stock Market Wizard. Saya ada sempat ulas buku ini di YouTube dengan judulnya Finding Super Performance Stock. Si Mark Minervini ini US Investing Champion, dia spesialisasi di saham-saham yang super performance, dan dia juga punya nih trading sistemnya. Di sini ada, di buku ini tuh dia ada jelasin trading sistemnya, dia punya persyaratan ya, saham-saham yang dia beli itu punya syarat-syarat khusus tertentu. Kalau teman-teman tertarik, jangan lupa untuk beli bukunya, dukung penulisnya, dan nikmati hasil dari yang dia tulis ya, nikmati manfaatnya. Karena inspirasi saya juga dari si bukunya Mark Minervini ini. Ini recommended banget kok. Nggak nyesel untuk beli buku itu ya. Trading system pada intinya nih ya, secara simpelnya, secara singkat, itu meliputi apa aja? Yaitu indikator. Indikatornya adalah sinyal beli dan jual. Lalu yang kedua adalah trading plan. Yang ketiga, money management. Kalau si Mark Minervini sih dia ada fundamentalnya. Nah, karena saya lemah di fundamental, jadi saya fundamentalnya nggak saya bahas ya, takutnya nanti malah sesat. Mendingan teman-teman baca aja buku Minervini-nya, karena ada fundamental dan teknikalnya itu. Nah, bicara tentang indikator. Indikator yang dipakai, misalnya ada dua ya, leading dan lagging. Dan ini tergantung sama trading style teman-teman masing-masing. Saya spesialisasinya di swing, jadi biasanya saya menggunakan indikator-indikator yang lagging. Contoh selanjutnya adalah kombinasi. Lalu selanjutnya poin ketiga, ini indikatornya bisa kombinasi. Jadi kombinasi indikator ya, saya kasih contoh misalnya, kalau indikator-indikator lagging mereka biasa ada si stokastik juga sih, si leading juga ya. Indikatornya sinyal entry-nya adalah golden cross. Buat teman-teman yang masih bingung istilah-istilah seperti ini, bisa dibaca dulu ya buku-buku basic teknikal. Nah, itu banyak banget kok buku-buku teknikal, ada di Gramedia, ada di Tokopedia, udah ada juga, dan silakan cari ya, dibaca-baca dulu. Jadi untuk sinyal-sinyal entry biasanya ditandai dengan golden cross, dan kalau sinyal-sinyal exit biasanya ditandai dengan dead cross. Baik itu MA ataupun MACD. Ini juga misalnya kalau teman-teman yang terbiasa Ichimoku ya silakan gunakan Ichimoku. Pokoknya indikatornya bebas. Kalau kombinasi, contoh kombinasi indikator misalnya begini. Syarat saya entry, misalnya ya, ini contoh bukan syarat saya beneran. Misalnya teman-teman mau bikin sebuah sinyal atau sinyal beli ataupun jualnya. Ada persyaratannya gitu. Saya hanya akan entry misalnya kalau misalnya moving average-nya atau MA-nya sudah golden cross dan stokastiknya sudah golden cross dan di atas 20. Misalnya ya. Lalu contoh lainnya lagi kalau Ichimoku saya memang nggak menguasai banget karena memang saya nggak pakai. Saya biasanya pakai MA, MACD, stokastik. Jadi bisa dikombinasi atau kombinasi volume price analysis. Jadi misalnya saya hanya entry ketika price action-nya sudah bagus, membentuk higher high dan sudah ada volume misalnya. Atau kita kombinasikan dengan bandarmologi. Jadi saya hanya akan entry kalau dia sudah MA-nya golden cross, MACD golden cross, dan bandarmologinya bagus. Nah, jadi sinyal indikatornya itu adalah atau sinyal kondisi saya beli atau entry saham ini
adalah kalau MA-nya sudah Golden Cross, MACD Golden Cross, dan bandarmologinya bagus. Di ketiga kondisi itu harus dipenuhi. Ketika salah satu kondisi tidak dipenuhi, maka tidak menjadi sinyal beli. Nah, ini pentingnya adalah kuncinya di disiplin memang ya. Ketika kita sudah punya trading system, terkadang kelemahannya itu adalah kita tidak disiplin. Jadi belum memenuhi kondisi yang kita buat sebagai persyaratan, tapi kita entry. Kelemahannya biasanya seperti itu, adalah disiplin ya. Jadi teman-teman harus disiplin. Kalau misalnya sudah punya trading system, maka disiplinlah. Jadi kesimpulannya dari indikator itu adalah kondisi seperti apa yang menjadi sinyal beli maupun jual. Lalu poin ketiga selanjutnya adalah trading plan. Kalau sudah muncul sinyal, bukan berarti kita langsung HK atau kita langsung haki. Enggak ya, kita harus punya trading plan. Trading map, ini kesimpulannya trading map. Jadi trading map atau trading plan itu adalah saya pilihan saham-saham yang sudah masuk sinyal beli saya adalah ABCD misalnya. Ada 5 saham. Nah, saya harus bikin trading plan atau trading map-nya ya. Kira-kira kalau dia begini, dia naik, saya harus bagaimana? Entry titik area buy di berapa? Karena kalau tadi baru muncul sinyal, kita harus menentukan ya angka-angkanya. Area belinya di berapa? Lalu misalnya ketika trading plan-nya gagal, kita harus pasang pengaman yang namanya stop loss ataupun trailing stop untuk mengamankan profit. Nah, area taking profit-nya atau exit-nya di mana? Ini penting ya. Terkadang teman-teman sudah beli, lupa, nggak tahu cara exit-nya seperti apa. Padahal itu penting banget. Ini adalah bagian dari trading plan. Entry berapa, exit di berapa, stop loss di berapa, atau trailing stop-nya di berapa ya. Dan selanjutnya, money management. Money management ini sangat penting banget. Ya, money management itu meliputi kita harus atur ya cicilan entry-nya, lalu cicilan exit-nya, terutama untuk teman-teman yang mungkin porsi portonya tuh cukup jumbo, cukup besar, sehingga kita harus mengatur cicilan-cicilan ini. Kalau portonya mungkin agak mini, ya mungkin nggak begitu perlu cicil-cicil ya. Mungkin cicilnya lebih sedikit, dan tetap ya harus ada stop loss dan trailing stop-nya, karena itu termasuk dari manajemen resiko. Ini kalau misalnya suatu saat tiba-tiba trading plan kita nggak berjalan baik, maka kita sudah punya pengaman atau manajemen resiko. Nah, ini kesimpulannya, tanpa money management IMM ya, money management yang baik, bisnis tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti bisnis yang tidak mampu mengatur keuangan dengan baik, dia bisa kolaps. Sehingga kalau kita punya training system udah bagus nih, tapi kita nggak bisa ngatur money manajemennya, bisa juga gagal. Oke? Tidak ada bisnis tanpa resiko, tidak ada ya. Walaupun teman-teman bisnis franchise, pernah nggak ada yang mau franchisein bisnisnya, lalu dia bilang, jangan khawatir teman-teman, pasti 100% balik modal, 100% pasti untung. Nah, kalau begitu harus hati-hati. Karena tidak ada bisnis yang tanpa resiko ya. Walaupun kita menjalankan sebuah bisnis yang udah ada SOP-nya, yang sudah kayak franchise kan sudah ada SOP-nya. Pernah nggak teman-teman lihat franchise, suatu franchise restoran ataupun franchise apapun itu ya, misalnya supermarket atau minimarket, ternyata dia tutup? Bisa, karena tidak ada bisnis tanpa resiko. Begitu pula dengan trading. Karena trading kita perlakukan seperti bisnis. Tidak ada trading yang tanpa resiko. Harus dicamkan itu baik-baik. Sehingga untuk teman-teman khususnya nih yang tidak rela cut loss, tidak rela pasang trailing stop, itu harus diperhatikan ya. Harus pahami ini, tidak ada bisnis yang tanpa resiko. Jadi teman-teman harus bisa mengatur bagaimana caranya memanage risk-nya, memanage manajemen resikonya. Oke? Bisnis yang tidak mampu mengatur keuangan dengan baik, dia bisa kolaps. Begitu pula dengan trading kita. Trading plan yang sudah bagus, kalau nggak bisa atur money management, kita bisa gagal. Cut the losses short, let the profit run. Kedengarannya simple ya, dan kita sering dengar. Tapi nggak pernah dilakuin, tidak disiplin.
Jadi percaya nggak percaya bahwa profit konsisten hanya bisa didapatkan kalau teman-teman melakukan kedisiplinan ini, mendisiplinkan diri, cut the losses short, let the profit run. Hanya itu yang bisa membuat kita profit konsisten. Oke, profit konsisten itu maksud saya adalah jadi kita setiap bulan atau misalnya kalau kita mau mereviewnya setiap tahun, maka setiap tahun harus profit ya. Bukan berarti hari ini cuan, besoknya boncos. Jadi cuan itu, profit itu semua orang bisa. Tapi konsisten itu kuncinya yang susah sekali untuk dicapai oleh setiap trader. Ini saya contohnya ya, saya tutup angkanya nggak saya tunjukin semua karena tidak ada unsur atau niat untuk flexing atau apapun itu. Ini hanya sebagai bukti bahwa bisa loh teman-teman profit konsisten dan yang saya share ini tentunya saya lakuin. Gitu ya. Ini bisa kelihatan per bulanannya ya, Januari, Februari, Maret, dan April. Ini current month bulan Mei saat ini videonya dibuat. Oke, lalu ini juga ada, saya punya beberapa akun tentunya, ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, dan ini juga ya, tahun 2022, 2345. Nah, sekian. Oke, ini hanya menunjukkan bahwa cara yang saya lakuin, yang seperti ini memang bisa dilakuin siapapun. Ini contohnya menggunakan Chartwin. Jadi Chartwin ini sebenarnya sudah ada trading sistemnya. Tinggal teman-teman berlatih bagaimana sih cara menggunakannya. Karena kalau trading system sebaik apapun, kalau kita nggak berlatih menggunakannya, percuma ya. Dan bukan berarti trading system yang gagal satu kali, itu artinya jelek. Nggak juga. Contohnya, misalnya franchise. Kita bicara balik lagi ke franchise. Ada franchise ayam goreng yang terkenal misalnya di seluruh dunia yang secara global, yang logonya M itu loh. Nah, percaya nggak percaya, misalnya ada salah satu cabangnya yang tutup. Dia tutup cabang itu, apakah menurut teman-teman dengan ditutupnya cabang itu, perusahaan itu jelek? Bukan trading system, sistem franchise-nya jelek? Enggak ya. Jadi ada misalnya contoh lain, supermarket. Beberapa supermarket, ya saya nggak perlu nyebut merek lah ya. Teman-teman tahu, jadi misalnya ada berapa cabang, misalnya ada ratusan cabang. Lalu tiba-tiba cabang yang satu tutup. Apakah berarti sistem bisnis dari minimarket itu jelek? Enggak. Karena itu adalah bagian dari manajemen resiko. Ketika suatu cabang tidak oke, maka dia akan cut the losses short and let the profit run. Dia akan fokuskan ke cabang-cabang lain yang memang memberikan profit. Itu ya konsepnya yang harus kita lakuin. Jadi suatu trading system nggak harus win, trading system apapun. Kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan trading system dari win juga nggak apa-apa. Misalnya mau bikin sendiri gitu ya. Tapi kalau trading systemnya hanya gagal satu kali atau gagal sedikit, bukan berarti jelek ya trading sistemnya. Teman-teman hanya harus tahu bagaimana caranya memperbaiki. Cut the losses short, let the profit run. Karena memang tidak semua kondisi memungkinkan untuk menggunakan trading system itu. Tidak trading pun merupakan bagian dari trading system ya. Misalnya saya punya trading system adalah trading saat uptrend. Kalau trennya nggak uptrend ya saya tidak bisa trading. Itu adalah bagian dari trading system saya. Oke, nah contoh yang ini saya lanjut kembali. Ini adalah chart pada bulan 5 ya 2022. Sinyal entry-nya dan sinyal exit-nya seperti apa. Ini trading system menggunakan Chartwin. Jadi syaratnya untuk entry adalah ketika dia di atas garis win atau sudah muncul segitiga hijau ya, dan pikselnya hijau-hijau juga ada momentum. Ketiga syarat ini dipenuhi, maka dia menjadi sinyal untuk entry yang lebih valid. Kalau di sini, kenapa bisa gagal? Bukan gagal juga sih ya, tapi kalau entry, habis itu nggak lama kemudian exit, ya otomatis tidak begitu sukses. Nah, sama seperti
Yang franchise tadi saya bilang, kalau gagal satu, apakah berarti trading sistemnya jelek? Tidak. Karena ada beberapa kondisi yang memang tidak memungkinkan, yaitu dia lagi sideways. Sehingga kita perlu melihat ya, ini momentum-momentumnya. Kondisi yang valid adalah ketika ini yang oke untuk trading. Volume juga kita perhatiin. Sehingga sinyal segitiga merah dan hijau ini tidak kita akan abaikan ketika dia tidak ada momentum, ketika dia lagi sideways. Ya, karena ini adalah trend follower. Si trading sistemnya Win ini adalah trend follower. Oke. Next, ini ada Pegas. Ini juga kondisinya di atas garis Win, pixelnya hijau-hijau, ada volumenya, dan dia ada momentum ya. Seperti itulah sinyal entry-nya. Kalau sinyal exit-nya tentu ketika coba seperti yang tadi ya. Sebentar, saya mengulang dulu yang tadi di sini. Sinyal exit-nya yaitu ketika ini kan entry ya. Momentum menanjak, exit-nya adalah ketika segitiga merahnya muncul dan momentumnya mulai melemah. Seperti itu. Coba kita next tadi ke Pegas, itu ada sinyal entry, dan ini juga menjadi sinyal exit di sebelah sini, segitiga merah, dan momentumnya melemah. Seperti itu ya. Jadi ini ada sinyal exit-nya nanti ketika dia breakdown garis Win, ini garis Win-nya, ini juga garis Win-nya, dia breakdown, muncul segitiga merah, dan momentumnya melemah. Saat ini momentumnya masih menguat, masih berwarna biru Ben Hur. Kalau melemah itu yang berwarna biru Ben Hur, biru tua, dan semakin melemah. Contoh lain, ini ada sinyal entry-nya di atas garis Win, pixel keduanya hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Dan sinyal exit-nya ketika dia breakdown garis Win, ini pixelnya juga merah-merah, dan momentumnya berwarna merah ya. Kita menuju ke slide selanjutnya. Ini ada contoh lain, yaitu SMMT. Sinyal entry-nya ketika dia berada di atas garis Win, pixelnya hijau-hijau, ada volumenya, dan momentumnya semakin meningkat. Jadi kondisi seperti ini ya, adalah untuk entry. Exit-nya di mana? Yaitu segitiga merah, dan momentumnya mulai melemah. Di sanalah exit-nya. Atau kalau nggak mau pusing, ya tinggal pasang trailing stop ya. Jadi digiring menggunakan trailing stop. Next, Akra. Ini juga salah satu contohnya, yaitu dia di atas garis Win, dia breakout MA200 juga, dan ini ada pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat ya. Itu adalah sinyal untuk entry-nya. Ini juga untuk LPPF, contohnya ketika dia di atas garis Win, dia pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Sehingga kita kalau membiasakan diri ngelihat chart-chart yang bagus seperti ini, sinyal entry-nya seperti ini, kalau kita melihat kondisinya belum memenuhi syarat-syarat itu, ya kita tidak entry. Dan kita harus disiplin ya, karena sinyal entry-nya di sana gitu. Trading sistemnya munculnya di situ sinyal entry-nya. Oke. Tadi contoh-contohnya menggunakan chart Win, buat teman-teman yang ingin bikin trading system sendiri, itu juga boleh ya, sangat boleh banget, dipersilakan. Silakan cari sendiri resep yang sesuai dengan seleranya teman-teman, karena nasi goreng yang saya bilang enak, belum tentu bagi teman-teman enak, ya kan? Nah, jadi silakan diolah sendiri resepnya teman-teman sendiri. Namanya trading system ini tentunya menggunakan indikatornya Win, ini beneran ya, bukan berarti saya jualan tools-nya Win, saya pakai dan saya rasa itu bermanfaat, makanya saya share juga ke teman-teman. Saya pakai indikator Win. Dan lainnya, saya ada beberapa kondisi-kondisi yang nggak hanya indikator Win, yaitu uptrend. Sehingga saya disiplin nih, saya ngikutin Minervini ya, karena dia adalah sumber inspirasi saya. Dia tidak trading di saham-saham downtrend. Karena itu saya juga tidak trading di saham-saham downtrend. Saya masukkan syarat ini ke dalam trading system saya, yaitu dia harus uptrend. Bahkan Minervini ini tidak bottom fishing. Jadi saya juga mengikuti ya, saya tidak melakukan bottom fishing. Bukan berarti salah, bukan berarti tidak bisa profit. Cuma memang saya tidak spesialisasi di sana. Ya, tidak harus dipaksakan karena resepnya setiap orang trader kan beda-beda. Sehingga saya memasukkan kondisinya adalah uptrend. Saya tidak bottom fishing, saya
pokoknya harus kondisi uptrend. Mau saham gorengan kek, mau saham apa kek, mau time frame apapun kek, walaupun saya cuma trading 1-2 hari, mau fast trading, saya tetap tradingnya di saham-saham uptrend ya, sehingga saya tidak mengincar saham-saham yang downtrend. Lalu syarat ketiga saya adalah liquid. Jadi ada beberapa trader yang mungkin saya modalnya kecil, jadi saya nggak bisa beli yang mahal-mahal misalnya. It's okay kalau misalnya modal, jadi tergantung masing-masing. Kalau memang bisa trading di saham-saham yang tidak liquid, maka silahkan. Sedangkan saya punya trading system ini harus liquid. At least rata-rata transaksinya meningkat. Jadi ada beberapa saham yang memang bahkan saya nggak tahu itu saham apa, dia saham gorengan. Saya juga untuk fast trading hanya 1-2 candle lalu out, tapi dia rata-rata transaksinya harus meningkat sehingga menunjukkan keseriusan ya. Lalu yang keempat saya juga ada cek bandarmologi. Walaupun bandarmologi ini poin terakhir sebenarnya. Jadi terkadang harga itu pergerakan harga naik, tapi bandarmologi nggak bagus. Jadi hanya price action aja. Jadi saya juga ini ya melakukan volume price action. Ya sudah pasti itu termasuk bilangnya adalah uptrend. Jadi volume price action ini mungkin bandarmologinya kadang dia tidak oke. Atau HKQ-nya, ini HKQ tools dari Win juga ya. Ada FF ini foreign flow maksudnya. Dan ada broker summary-nya juga. Namun ini poin terakhir. Saya yang penting saya mengutamakan itu adalah price action-nya. Jadi di dalam indikator Win ini sudah teknikal. Kita bisa lihat volume price action-nya. Dan ini merupakan poin tambahan lah. Kalau semuanya terkonfirmasi dengan baik, misalnya TA-nya atau teknikalnya bagus, bandarmologinya bagus, maka lebih pede lagi, lebih berani lagi ya untuk menaikkan porsi pembeliannya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman silakan ya bikin trading plan-nya masing-masing. Lalu pertanyaannya pasti akan banyak yang tanya nih. Pasti berhasil nggak, Ci? 100% dijamin berhasil nggak? Tidak. Itu saya tekankan dengan sangat-sangat-sangat. Tidak 100% berhasil. Ya, tidak ada yang 100% pasti. Yang pasti itu hanya ketidakpastian. Itu sebabnya perlu money management yang baik, termasuk manajemen risiko. Kalau ada yang berani menjanjikan 100% berhasil, maka sebaiknya teman-teman berhati-hati. Oke, jangan sampai tertipu dengan iming-iming ini itu. Harus tahu ya bahwa setiap bisnis itu selalu ada resikonya. Oke? Oke, jadi itu aja presentasi dari saya tentang trading system yang bisa memberikan teman-teman profit secara konsisten. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan gimana dengan teman-teman selama ini? Silakan share juga di komen bawah. Apakah teman-teman sudah punya trading system? Apakah teman-teman sudah disiplin? Kalau belum, berencana nggak nih untuk membuat trading system mulai besok? Oke, jangan ditunda-tunda, sebaiknya teman-teman mulai berlatih, mulai menentukan trading plan dan trading sistemnya teman-teman masing-masing ya. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan tentunya share ke teman-temannya supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan salam profit. Oke, bye.